Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun Anda nonton channel ini. Yang jelas kali ini daripada suntuk ya guys, daripada suntuk kita bolang-bolang ya, daripada suntuk nungguin itu ngoles yang namanya tapak jalak badar besi. Itu yang tadi itu tapak jalak badar besi, nanti kita review jadinya saja. Itu nggak dibikin apa-apa, bahan dipoles saja karena permintaan dari pembeli seperti itu. Ini guys, sungai ini yang saya tunjukkan ini itu, nah itu, terus tadi ini, nah itu kok pada dilubang-lubangin ya. Anda pengen penasaran, pengen tahu apa ini lagi. Nah ini digunakan oleh para pencari emas atau para pendoker ya, itu buat nyari emas guys, baik itu emas peninggalan maupun emas-emas ya, emas-emas alam. Karena di sini juga ada emas-emas peninggalan gunung di sini. Ini sungai-sungai, salah satu sungai-sungai di Kebumen ya, seperti itu. Di sini juga banyak peninggalan juga, itu lihat banyak di sana. Nah itu goaan. Nah kenapa kok Anda salahnya? Kenapa kok di belakang batu yang digorek-gorek rata-rata ya, itu juga itu sudah habis digorek-gorek ini, karena yang namanya emas itu termasuk logam yang masa jenisnya lumayan berat atau lebih berat daripada besi. Yang jelas dia logam dan berat. Biasanya itu logam maupun dari emas alam maupun dari emas kebudan, itu ketika kena banjir walaupun dia umurnya udah ratusan tahun, yang namanya emas itu tetap mengkilat terus ya guys. Itu dia pasti selalu di dasar. Dan ketika ratusan tahun yang lalu, contohnya emas kebudan saja, ketika ratusan tahun yang lalu dia berada di atas sana ya, semuanya di atas sana, itu dalam berapa kilometer di atas sana ada pemukiman, ada orang meninggal, dan emasnya turun ke sungai, itu langsung kalau lama kelamaan itu pasti ke dasar. Dan dia bergeser ke bawah itu ketika di aliran air, contohnya seperti ini. Nah itu antara batu adalah aliran air yang dalam, dan itu akan terjebak selamanya jika berada di belakang batu-batu seperti ini guys. Nah seperti ini, baik dari emas alam maupun emas kebudan, itu semua sama-sama logam yang termasuk berat, dan itu pasti berada di kedalaman atau di bawah. Sebenarnya guys, ini kontur penyusun sungai ini dasarnya sebenarnya batu cadas semua seperti ini ya, batu cadas ya. Kali ini kita nggak di area sungai berbatu berbatu bulu monyet, ini kita aliran sungainya cadas. Nah batu-batu ini sebenarnya pendatang dia guys, dia berasal dari guguran gunung pendatang ya, dan ini cadas. Nah batu-batu cadas kayak gini, dasarnya ini paling saya cek itu nggak ada 1 meter. Ini kita lihat ini nggak ada 1 meter sampai cadas. Nah itu nyari-nyari emas itu di belakang batu-batu besar kayak gini, contohnya gugusan batu 3 sekaligus, 1, 2, 3. Nah ini paling sarang, paling nyaman emas. Ketika emas tergerus dari atas sampai ke bawah dan dia langsung masuk ke lokasi belakang batu, gugusan batu, kalau batu satu masih kurang, kalau gugusan batu model kayak gini, kayak dumpling kayak gitu, itu biasanya emasnya itu di sini abadi atau bisa dikatakan lama ya, dan ribuan tahun, udah semuanya ratusan tahun masuk ke sini, ya udah di situ aja sampai Anda menemukannya. Seperti itulah teknik pencarian emas di sungai, teknik doker-doker tingkat dewasa. Oke, daripada bengong ini saya sambil nge-review lokasi ini, ternyata udah di doker-doker ya guys. Oh alah, ya memang seperti siapa yang doker. Yang doker yang ngomong guys. Banyak hal yang tidak tervideo, banyak hal yang tidak terungkap, dan yang ke video itu hanya beberapa dari keseharian seorang Master Golden guys. Tapi kali ini saya tidak akan konten itu, ada sesuatu konten yang ya nanti saya akan tunjukkan. Saya juga penasaran apa ya itu kan. Iya, nanti kita akan tunjukkan sambil nunggu polesan itu jadi ya guys. Oke, yang nonton ini tapi belum subscribe, saya harap subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mengikuti dan menjadi sahabat MG di seluruh Nusantara dalam keseharian pembolangan saya. Bagi Anda yang berjiwa petualang tapi tak pernah bisa membolang, Anda cocok sekali nonton channel saya, karena setiap hari nggak perlu ketik, katel, gudigen, katakan, guling-guling, dan ini itu untuk melalui petualangan sehari-hari. Anda cukup duduk manis ketika Anda istirahat ataupun ketika Anda
berwaktu luang untuk nonton channel Master Golden ini. Oh yo kita guys, ini sekali-kali tak bawa, saya baru ingat masalahnya. Kadang saya nonton YouTube itu ya, saya nonton YouTube itu ada yang namanya batu tidar. Nah saya juga penasaran guys, penasaran sekali ya, penasaran yang namanya batu tidar kayak apa lah. Ternyata saya punya. Entah sejak kapan saya nyimpen. Masalahnya klotekan batu saya ini. Ini ada yang satunya bulat sekali, ada yang satunya agak lonjong kayak gini. Dan ini masa jenisnya berbeda dari batu biasa guys. Batu ini masa jenisnya berbeda dari batu biasa. Ini kalau saya nyebutnya itu batu ndok cecek ya. Tapi ada yang disebut juga batu tidar, ataukah mungkin ini yang disebut batu tidar. Saya juga nggak tahu masalah batu tidar kayak gitu. Dulu itu nemunya saya pun lupa, dapatnya dari mana saya pun hampir lupa, atau gorek-gorek juga dapatnya. Karena di sungai juga sering ditemukan batu-batu kayak gini guys. Entah ini dari zaman apa atau bekas batuan apa, yang jelas ketika batuan kayak gini, batuan lempung pun ya, saya sangat banyak sekali ditemukan ketika menangi sungai yang berlubang-lubang gitu loh. Yang kayak di daerah saya itu berlubang-lubang, itu sungainya wadasnya berlubang-lubang kayak sumur-sumur kayak gitu. Itu wadasnya batu cadas kayak gini, yang di dalamnya aja itu udah bulat-bulat alami. Tapi kadang kita nemukan yang keras kayak gini. Tapi ini nemunya nggak ke video jelas, ini udah lama banget ya. Pernah dulu video dapat kayak gini juga pernah. Nah batuan-batuan kayak gini, ini batu guys, bukan cadas lagi ya. Yang cadas banyak sekali di sungai kontur, mencari dokeran, mencari apa ya, mencari peninggalan atau relik-relik kuno ketikan roker, itu banyak banget. Tapi yang batu agak jarang memang. Entah dulunya ini apa, saya nggak tahu ya, atau ini memang batu-batu quartz. Tapi ini kayaknya bukan quartz guys kalau saya lihat, karena dia kayaknya nggak tembus atau tembus ya. Ini yang jelas dia kalau quartz itu seratnya jelas sekali. Nah katanya yang namanya batu tidar itu dipukul itu nggak pasah atau nggak mempan. Apa bener ini tak sediain palunya nggak bahan-bahan. Ini palu kurang lebih beratnya 1,5 kilo mbok ya, apa 1 kilo ya, kayaknya lebih 1 kilo. Ini berat banget ini. Kita coba, siapa tahu katanya yang batu tidar di palu nggak pasah, apa bener. Tapi secara logika saja guys, kita jelaskan secara logika. Yang namanya batu di palu nggak pasah itu batu keras, satu. Kedua, batu itu memang mempunyai kontur atau sistem di mana dia bentuknya memang sudah membulat, sehingga untuk permukaan dipukul itu pasti meleset. Tapi kalau itu memang batunya nggak keras, itu tetap pecah guys. Nah itu yang namanya batu keras. Nah ini memang masa jenisnya beda dari batu biasa. Ini mirip giok batunya, masa jenisnya beratnya mirip giok, lebih berat sedikit lagi, mirip logam. Apakah ini dinamakan batu tidar ya guys? Oke, kita pukul saja sambil nunggu jadi. Saya ya lonjong atau yang ini dulu. Dimat-matnya kayak induk darah ya guys. Kayak telur merpati, kayak telur tokek barang, tokek racun ya. Oke, nggak perlu pakai lama, kita geder yang ini, yang mulus banget, yang bulat. Ini palunya, ini kita biar nggak dikira hoak. Ini dikira roti cuma dibentuk kayak palu ya. Ini buatan lu pecah ini. Nah itu batu biasa pecah. Terus batu ini. Nah itu sigar. Oke, ini kita tes saja. Tapi takut mencolot lah. Tapi ya yang namanya batu ya di palu ya pecah ya guys. Tetap ya guys. Saya juga nggak habis pikir ini. Ini saya ada termotivasi ya di YouTube itu, katanya di palu nggak pecah batu tidar. Batu tidar apa sejarahnya dulu apa? Tolong kasih tahu, karena saya jujur saja kurang paham ya, hanya ikut-ikutan menyebut kalau ini semua batu tidar. Terus manfaatnya apa? Yang jelas saya punya batu kayak gini ya. Ya oke, kita pukul saja ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga nggak terjadi apa-apa. Wih, cora guys, cingire ora guys. Nih dia ini sampai lubang ini. Oke, kita bodem lagi. Ini sama sekali nggak pecah. Oke, gumbil juga nggak. Ini karena masuk ke tanah ya, karena masuk ke ini keras banget ini. Ini kita bodem ini. Wah,
Ini batuan cadasnya aja keras banget. Ini kita bodom lagi. Ini. Edan. Kita lihat. Kita cek lagi siapa tuh pecah. Oke. Ini langsung sesuai dengan mata Anda. Wih, apa ini yang dinamakan batu tidar, guys? Woyo, ini keras banget, edan kerasnya. Kita masukin ke air dulu, kita cuci karena takut dia pecah ya. Nah, ini karena kotor, ini karena masuk hampir. Ini dipalu sekali lagi dia masuk. Oke, kita cek lagi. Mulus, guys. Ini kotoran ini karena masuk itu hilang itu. Karena masuk ke dalam batu. Dia ini bukan cadas biasa, ini keras banget dia cadasnya. Wuyo edan toh, guys. Oke, satu kali lagi. Saya kurang percaya. Ya. Oke, kita satu kali lagi. Ini palunya masih ajek ya. Wih, orang umum, gila guys, ini sampai kayak ketembak, guys. Ini batu kayak gini bisa sampai lubang kayak gini. Ternyata benar. Ini yang dinamakan batu tidar, guys. Saya kasih tahu dong. Saya juga bingung kayak gini. Saya malah nggak nyangka. Nih, cuci lagi. Nah, warnanya putih bersih ya. Warnanya putih bersih. Ini kotoran. Nah, ini kotoran ini. Ini bukan apa-apa ya, ini kotoran ini. Ini. Karena mungkin ini pas batu hitam. Nah, ini. Oke. Saya penasaran juga yang satunya. Apakah benar sama atau berbeda jenis? Tapi kalau dari bentuknya, dari masa jenisnya sama, guys. Ini kita taruh di berbeda tempat ya. Kalau di satu tempat mungkin ya, mungkin akan berbeda. Ini bismillahirrahmanirrahim. Pecah apa ya, guys? Enggak, guys. Wow, ini meleset ini di sini. Dia nggak masuk ke dalam tapi dia meleset. Ini kotoran ini ya, hilang ini. Iya, ini karena kegeser, ini batu hitam ini di sini. Oke, kita lagi. Guys, cingir menculat, aduh hilang batuku, guys. Waduh. Wah, itu kalau terlalu berani kayak gitu. Saya mukulnya tadi hati-hati, takutnya itu menculat, ternyata bener. Dia menculat, aduh banget. Tadi ke sana. Dan ya hilangnya rugi ya jimatku ya. Ini gimana? Waduh. Tadi lari ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan hilang. Bangke. Kemana ini ya? Tadi lari ke sini tadi. Kita cari. Ini tak lepas dulu ini cincin saya. Ini cincin priayi dikawani nggo kecean. Alason. Itu. Ini. Nah, ini batu pecah apa enggak, coba? Ini hitam hilang ini ya. Ini kena gesekan batu hitam. Ini menculat atau melompat, atau dia melompat itu dari batu yang 3 itu tadi. Nah, di sana kurang lebih antara 10 meter, guys. Jaraknya dari sana ke sini. Istimewa sekali. Ini kalau menurut yang di YouTube batu tidar ya, karena dipukul nggak basah. Semoga saja benar, guys. Yang jelas, lolos uji ya. Raumo mumpora lanjut. Ini, guys. Ini batunya. Ini kotor, ini habis kena air semua ya. Ini hitam-hitam ini kena batu hitam, dia bukannya pecah, malah dia menggores batunya. Ini batunya sampai nempel kayak gini. Nanti ini bisa dibersihkan kayak gini ternyata. Kita setelah itu kita uji. Ini batu-batu biasa ya. Nah, ini batu-batu biasa, kita pukul. Itu lubangnya sampai dalamnya segini. Kita pukul aja. Pecah apa enggak? Ini nggak perlu tenaga, nggak perlu tinggi-tinggi ini. Nah, ini. Nah, oke. Ini nggak perlu tinggi-tinggi. Ini batu keras ya. Ini batu kelihatan meling dan keras. Kita pukul saja.
pakai palunya ini berat ya, nggak perlu tinggi-tinggi nih, bahkan tidak sampai melebihi sebuah kamera HP atau sebuah layar HP nih. Nah itu kita pukul lagi, ini batu keras loh, ini batu keras hitam berat. Nah itu, ini umumnya batu dipukul. Oh ternyata kayak gitu ya, bener ya, tak kira itu semacam besi ya, besi dipilok ya, besi putih atau gimana, ternyata bener. Tapi kalau besi harusnya, nah itu malah amoh sekali, ini kelihatan keras banget. Besi harusnya kalau dipukul pun kalau bulat ya meleset, tapi peot kalau besi. Ini berat, ini batu merah kayak gini. Nah itu remuk. Oke ya, kita lanjut. Kilo guys. Ini polesannya udah jadi seiring dengan saya tadi coba review ya, coba tes yang namanya apa bener itu batu tidar kayak gitu. Ternyata bener guys, itu ternyata batu tidar. Kemungkinan sesuai orang yang namakan ya, orang menyebutnya batu tidar. Ini kita sejenak lupakan batu itu, kita lihat lagi ini ya, kita lihat lagi polesan hasil jadinya. Nah kenapa kok di video ya, kalah di video guys ya, seperti itu. Kalau nunggu molesnya aslinya yang guling-guling guys ya, sampai datang dikupas bobo, nunggu sampai bobo ya, ada sampai lamanya itu sampai bobo. Nah itu terus bangun bobo lagi, masih belum jadi, bobo lagi. Habis itu madang nunggu belum jadi, bobo lagi ya, akhirnya konten kayak gitu guys, nggak apa-apa kan ya. Ini di hadapan Anda adalah sebuah badar besi tapak jalak. Ini bukan hanya tapak jalak biasa, ini ternyata tapak jalak badar besi ya. Ini bentuknya tapak jalak badar besi, warnanya kayak gini guys, nggak ada yang hitam guys, warnanya seperti ini. Ini uratnya termasuk bagus ya, besar, uratnya spesial, pakai telur. Kayak sarimi. Umum Beora. Ini uratnya besar, ini nempel magnet ya. Ini kamera saya ini cengep-cengep karena dia belum madang. Saya yang sudah madang, kameranya belum madang. Orang genah beberblas ya, tapi nanti saya madangin kameranya, dalam arti dicas ya guys. Ini uratnya putih, kita ukur uratnya atau kita urut. Nah ini tembus sampai belakang nih. Nah ini urat ini dikupas 1 cm lagi, ini tembus, ini uratnya ini tembus sampai sini. Dipotong pun bagus, dijadikan beberapa cincin pun bagus. Ini malah dipoles mateng, mulut melingkayong ini, koyo berair guys ya. Ini bukti bahwa tapak jalak badar besi. Kita tempelin magnet guys. Nah dia nempel guys, nah dia nempel, dia yang nggak jatuh ya, dia nempel. Oke kita cek lagi di sini, dia nempel. Walaupun ya, ada kata-kata walaupun, tapak jalak badar besi rata-rata itu tidak sekuat badar besi merah hitam, karena kontur penyusunnya. Kalau ini memang, kalau badar besi merah hitam itu hitamnya kan dia hematit ya. Hematit itu mineral besi yang sangat kuat. Jadi mineral besi, bukan besi tapi mineral berupa batu, tapi dia mengandung unsur besi yang sangat kuat. Kalau ini warnanya cenderung ke coklat, nggak ada hitamnya ya, tapi ini nempel magnet guys. Nah inilah kelebihan salah satu bahan-bahan dari kabupaten kami, Kabupaten Kebumen. Dia tapak jalak nempel magnet. Coba cari di kabupaten yang lain, sangat susah guys. Mungkin tapak jalak di tempat lain keluar, tapi yang nempel magnet tetap sangat susah. Inilah batu-batu yang dinamakan batu-batu unik, antik dan langka salah satunya. Ini sudah menjadi polesan dan sudah menjadi pesanan sahabat MG ya. Tadinya udah lama di tempat saya ya, lumayan lah, nggak lama-lama amat. Cuman kan ya itu tak dokrokin aja, kadang jalur lewat belakang atau lewat WA ini nggak pernah tak posting ya, kadang lewat belakang itu lebih enak guys. Dalam artian lewat WA nggak pernah saya posting, kadang ada tanya-tanya itu tak kasih foto ini. Nah maka dari itu, bagi teman-teman sahabat MG yang pengen berhubungan intens, terutama untuk mengambil batu-batu MG, dalam artian untuk membeli batu MG itu lebih fast responnya itu lewat WA, itu lebih enak guys. Banyak batuan yang tidak saya publikasikan, bahkan batuan-batuan yang jos mantap yang tidak saya konten itu saya punya guys. Wuyo. Oke, terlebih dari itu mungkin saya akhiri konten kali ini di hari yang cerah ini sebagai
awal dari penjemputan rezeki. Saya doakan kepada Anda yang nonton channel saya atau konten saya kali ini mendapatkan banyak rezeki dan kemudahan dalam hidup, dipermudah segala urusan. Bersama channel saya Master Golden Bass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, cus. Woyo, aku nih jimat ya ndok cecek loro. Horo. Nih guys, tapak jalasa gede ngene, nempel magnet. Ya udah polesan. Oh, di mana coba? Ya hanya di Master Golden Channel.